dia ganti pakaian, yang namanya wanita ganti pakaian dibuka, ya memang dalam keadaan pakai bagian dalam saja, kemudian masuk, ya, masuk rombongan, artinya digerebek. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, dia hanya sebagai korban. Kebetulan korbannya adalah artis dan juga model dan juga catwalk, dia model pakaian begitu atas nama NN dan satu lagi TR. Ya, kemudian dia ganti pakaian. Nah, pada waktu dia ganti pakaian, yang namanya wanita ganti pakaian dibuka, memang dalam keadaan pakai pakaian dalam saja, kemudian masuk, ya, masuk rombongan, artinya digerebek gitu ya, diadakan seperti itu. Jadi dia sendiri memang tidak tahu permasalahannya apa, gitu, ya kan? Nah, kemudian sekarang kita dengar expose dari pihak kepolisian bahwa memang ada barang bukti transfer 10 juta dan lain sebagainya. Saya sudah tanyakan kepada kita bahwa dia tidak pernah menerima dan tidak pernah ada berhubungan untuk pentransferan. Tadi sampai dia menunjukkan account-nya dia bahwa beberapa hari belakangan ini dia ada aktivitas untuk di daerah dalam rangka pilkada dan lain sebagainya. Jadi nggak ada urusan-urusan seperti itu. Sehingga dia sendiri tidak mengerti sekarang, ya, dalam rangka apa dia ditangkap. Untuk itu memang dari pihak Barreskrim sudah melakukan pemeriksaan dan dia akan dibawa dulu memang ke dinas sosial. Tetapi dia hanya sebagai korban, ya, bukan sebagai tersangka, sebagai korban. Ya, tersangkanya adalah yang diduga itu adalah, saya lupa namanya, si F atau si O gitu ya, yang tidak ada kaitannya. Saya pikir begitu penjelasan sementara di kita. Kalau ada... Langsung saja kita sapa Pak Tahi Sioming sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani ya. Selamat malam Pak Tahi. Selamat malam TV One. Baik Pak Tahi, tadi dari penjelasan, sekarang yang terkini dulu Pak, posisi dari klien Anda sudah keluar dari dinas sosial, di manakah adanya? Ya adanya istirahat di rumah, ya kondisi ya udah lebih baik lah. Kan gitu, kita apresiasi lah kalau memang dikasih kesempatan untuk kembali ke rumah. Kenapa? Selama ini yang lain-lain juga nggak pernah juga tuh masuk di panti-panti sosial segala macam. Saya pikir kan kalau rehabilitasi itu sih boleh-boleh aja panti, tapi artinya kan harus dibuktikan juga dulu. Orang mau direhab ini kan mesti terbukti dulu. Dia makai nggak? Kalau narkoba makai nggak? Udah nyatakan makai baru direhab gitu. Secara psikologi pertanyaan saya kan sekarang dia sudah terbukti nggak melakukan prostitusi online yang dituduhkan ini. Nah ini yang mesti diuji dulu. Baru kita berangkat kepada rehabilitasi atau masuk panti dan lain sebagainya gitu. Iya, Pak Partahi, dari kepolisian sih sudah cukup jelas ya bahwa bukan prostitusi online tapi dugaan prostitusi artis yang kemudian jaringannya ditarik dari mulai kasus RA ya yang masih dalam pengadilan. Tapi Pak Partahi secara psikologis nih gimana? Klien Anda baik-baik saja, masih bisa berkomunikasi dengan baik atau seperti apa? Setelah kejadian. Masih, cuma saya pasti shock ya, karena memang merasa dia tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada dia. Ya, dia mengatakan kepada saya bahwa bagaimana sekarang dia dicitrakan bahwa seolah-olah pada waktu penangkapan tadi malam dia berada di dalam ruangan, kemudian dia dalam keadaan seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, siap pakai dan segala macam. Padahal yang disampaikan kepada saya bahwa pada waktu dilakukan penggerebekan penangkapan, dia di dalam lagi mencoba baju yang habis dia beli dari satu mall sebelum pertemuan di Kempinski itu. Jadi ini kan bertolak belakang keterangannya. Makanya saya katakan ya udah silakan. Dan kalau memang mau fair, ya ini katanya korban. Ya baik-baik aja. Kita mah responnya bagus-bagus saja. Kalau mau dipakai undang-undang TPPO-nya, tidak sebagai korban. Tetapi artinya ini kan ada permintaan, ada penawaran. Kalau memang dia diposisikan sebagai katakanlah orang yang menjajakan, siapa nih pemakainya? Ya polisi fair aja, objektif aja, equal aja. Katanya ada asas equality before the law. Ya kalau sekarang ini kita diekspos segala macam, nama juga rusak dan segala macam, ya expose aja segala macam. Nah kalau sekarang dikatakan ada laki-laki yang pesan di dalam kamar, siapa laki-laki itu? Berani nggak? Buka aja semuanya. Oh, boleh nggak Pak Partahi mungkin diceritakan dari mungkin dari sisinya Nikita ya untuk pembelaan juga karena di sini wadahnya mungkin bisa dijelaskan pada saat itu memang dengan siapa saja nih kita ada di ruangan itu dan pada saat penggerbekan bagaimana sih sebenarnya? Dia nggak ada, pokoknya dia janji. Dia sempat janji dengan namanya Cici, ya jam 8 di Kempinski. Terus Cici teleponan dibilang, ya udah saya agak terlambat, kamu pergi ke restoran yang di situ, tunggu saya di situ. Dia masuk ke restoran, kemudian menurut kita ada seorang laki-laki yang menegur dia, Nick segala macam, apa kabar? Siapa kamu siapa? Oh saya kenal sama Cici, ya kan?
Jadi saya disuruh nungguin kamu di sini, gitu. Oh ya udah, mereka ngobrol-ngobrol, terus ditanya, cicinya mana? Ya nanti mungkin agak lat datangnya. Jadi nanti kalau kita mau bicara mengenai job pekerjaan, tunggu aja di Cici. Ini ada kamar, nah kamu kalau mau istirahat atau kamu capek, kamu naik aja ke kamar, dikasih kunci. Nah menurut Nikita dia percaya, dia nggak ada tendensius, kemudian dia terima tuh kunci, dia naik ke kamar yang dimaksud. Dia buka kamar, nah waktu dia buka kamar, dia lihat ada satu orang laki-laki di dalam. Ada satu orang laki-laki di dalam? Ada. Yang dia dikenal nggak atau kenal tidak siapa. dikenal? Dia masuk, dia pun kaget gitu ya. Loh, Anda siapa? Ya kan? Apa saya nggak salah kamar nih masuk ke sini? Oke. Laki-laki bilang, oh enggak, tenang aja dulu. Pokoknya di sini dulu aja, gini gitu. Jadi baru berbicara mengenai masalah menanyakan Anda siapa segala macam. Si laki-laki ini menurut Nikita menjadi kurang pede dan kemudian bentar ya saya keluar dulu mau menelpon gitu. Nah kemudian dia keluar dari kamar itu, Nikita tinggal sendiri di dalam. Oke Pak Partai, itu pembelaan tadi bisa dibuktikan pasti dengan dikuatkan dengan CCTV. Kalau memang ada laki-laki yang masuk ke dalam kamar yang dimaksud sebelum Nikita, pasti itu bisa menjadi pembelaan. Tapi ada yang ditanyakan mungkin Kang? Ya, mohon maaf Pak Partai, mungkin kalau boleh tanya, kamar itu atas nama siapa, kemudian kliennya Pak Partai Nikita itu memang masuk pakai kartu atas nama siapa gitu. Kalau boleh tahu mungkin cerita dari kliennya Pak Partai. Jadi dia dapat kunci itu kan dari orangnya si Cici yang ada di restoran. Jadi dia nggak tahu siapa yang pesan kamar itu, nggak tahu. Dia juga nggak ngerti. Pokoknya si orang yang ketemu di restoran mengatakan bahwa ini pesannya si Cici. Ya kalau kamu lelah, kalau kamu capek, kamu istirahat. Nanti kalau Cici datang nanti ngomong mengenai jobnya itu di kamar. Nanti Cici akan nyusul ke atas. Nah dia percaya, dia ambil, nah betul pada waktu dia naik ke atas, dia geser tuh kartu masuk, ada seorang laki-laki dalam. Nah kemudian laki-laki ini juga seolah-olah bingung, dia pun apalagi lebih bingung, kemudian tanya, Anda siapa? Saya nggak salah masuk ini, kan kira-kira gitu tadi pembicaranya. Bilang dia, oh enggak apa-apa. Nah kemudian singkat cerita, kemudian si laki-laki ini keluar, menelepon, ke pintu ditutup lagi, nih kita tinggal seorang diri di dalam. Nah, sebelum dia ke Kempinski, memang dia baru belanja baju, menurut ceritanya dia. Nah, dia pikir, udahlah, sambil saya nunggu di sini, dia ambil bajunya itu, dia mau coba. Nah, pada waktu dia pakai, kan ini baju yang baru dia beli ke badannya dia, tiba-tiba masuk lagi nih, gitu loh. Terjadi penangkapan. Baik, Kang Maman mau tanya? Iya. Saya nggak berani berkomentar dengan kenaifannya Nikita Mirzani. Tapi laki-laki yang di kamar itu sudah teridentifikasi ya Pak Partai ya? Nah, itu yang kita mesti tanyakan. Maka saya katakan tadi kan, kalau memang mau transparan, mau objektif, kita ini mendukung loh. Saya ini udah tua loh, umur 60 saja juga nggak mau kejadian ini. Ini kan bagus buat anak bangsa kita. Kalau memang mau diberantas yang seperti saya juga sangat setuju. Tetapi harus equal. Nah, siapa laki-laki yang itu diekspos juga dong. Jangan cuma klien saya diekspos seolah-olah dunia udah mau meledak, dia namanya rusak, dia juga punya anak dan segala macam. Sementara sekarang si laki-laki itu siapa? Oke, sudah cukup jelas Kang ya. Dia punya. Mungkin buat tambah satu lagi, ketika Nikita kaget, kenapa dia nyoba baju gitu kan? Kenapa ngajar laki-laki itu ya? Kenapa gimana? Kan kaget kan, waktu itu ketika kaget ada laki-lakinya keluar, malah Nikita malah dan nyoba baju gitu. Ya kan karena dibilang bahwa itu kamarnya Cici. Cici bilang suruh kamar. Dia pikir udah laki-laki ini keluar, mungkin kita juga minjam kamar atau apa, dia keluar ya udah dia memang mau nunggu si Cici ya di dalam aja dia. Oh, gitu. Baik. Oke baik Pak Partai, ini kita sambil tutup mulut ya, bingung ya. Aduh ini gimana, tapi paling tidak gini, dari penjelasannya Pak Partai ini mudah-mudahan kalau memang sesuai dengan penjelasan oleh kita adalah yang benar, bisa dikuatkan oleh bukti-bukti yang sudah dipegang oleh kepolisian, ada bukti transfer, ada bukti CCTV, bahkan ada bukti protection yang ibaratnya sudah disita oleh kepolisian. Terima kasih Pak Partai penjelasannya. Selamat malam. Oke, makasih sama-sama ya. Oke baik, nah itu sisi berbeda dari penjelasan polisi dan Pak Partai tentu berbeda. Cara pembuktiannya bagaimana tapi nanti ya Kang ya, sesaat lagi. Ada alat bukti lainnya yang di Undang Perdagangan Orang, termasuk dokumen elektronik itu. Tapi harus penegak hukum, sekali lagi di catatan ya bagi siapapun. Yang merekam itu harus penegak hukumnya. Nah, boleh itu. Nah, ketika itu ada rekamannya boleh soal alat bukti. Ya, memperdagangkan orang termasuk. Robi kan terus memperdagangkan orang. Ya, tapi kalau orang dagang, ya jualan begituan nggak mengatur. Oke. Kalau kena tuh di kampung saya di Sari Black, di Doli, di Kota Mangga Besar, berapa yang kan banyak. Sari hitam jadi Sari Black. Kang Asep tahu banget ya titik-titiknya ya. Ya karena saya tinggal di situ. Oh ya, oke baik. Nah tapi Kang sejauh ini yang dilakukan polisi dari pendalaman itu sesuai prosedur. Saya kira secara hukum sekali lagi betul kalau yang dia dagang ya. Selama tidak ada pengaduan dari suami atau istri yang melakukan hubungan seksual sama dia atau dalam tadi bahasa hukumnya zina
atau cabul, ya nggak bisa. Berarti statusnya NM dan PR tetap menjadi korban? Nah, istilah korban hati-hati. Oke. Korban itu di Undang-Undang Perdagangan Orang pasal 124, orang karena korban perdagangan. Ya. Enggak gitu hati-hati, korban itu karena psikis ya, itu kena Dicabut derita. haknya begitu ya? Ya, perdagangan Hak itu hidupnya. dia bukan korban. Dia pemain, cuman tidak kena undang-undang. Pemain ini masuknya apa Gini, gitu kan? yang tadi di Sari Black, yang di Mangga Besar, yang di Doli, kan Iya. jualan. Tapi itu tidak tidak bisa dihukum. Oke. Kecuali, sekali lagi, dia tuh di bawah umur. Pelakunya orang dewasa, bisa kena. Ini kan sudah dewasa. Atau di taman-taman. Ya, kan banyak perda. Biasanya kena perda yang suka istilahnya sidang tipiring, Iya. tindak pidana ringan Iya, gitu malam-malam digerebek, besok disidangin. Tapi sidangnya ketertiban tipiring. umum. Kenanya kena perda karena undang-undangnya nggak ada. Baik, nah Jadi kita saya faktanya dulu beberapa kejadian. Oke, kita lihat gimana berangkatnya polisi ya. Sudah ada Brigjen Pol Agus Rianto juga, Karopenmas Mabes Polri. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari pendalaman kasus mucikari RA ini ya, apakah memang NM dan PR ini menjadi target atau F dan O yang sebenarnya menjadi target? Sehingga NM dan PR ini hanya sebagai impact saja dari pengejaran terhadap F dan O.